Di tengah keramaian dunia remaja yang terlihat penuh tawa, ada satu hal yang jarang terlihat, namun diam-diam dirasakan oleh banyak orang. Tekanan sosial. Bayangkan sebuah sore di mana sekelompok remaja berkumpul, tertawa, berbagi cerita, dan terlihat begitu menikmati waktu bersama. Dari luar, semuanya tampak sempurna, seperti potongan kehidupan yang sering kita lihat di media sosial. Namun di balik senyum dan candaan itu, ada perasaan yang tidak selalu bisa diungkapkan. Ada yang sebenarnya ingin mengatakan tidak, tetapi memilih diam. Ada yang merasa tidak nyaman, tetapi tetap ikut agar tidak dianggap berbeda. Di usia remaja, keinginan untuk diterima seringkali menjadi sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada keinginan untuk menjadi diri sendiri. Tanpa disadari, banyak yang mulai menyesuaikan sikap, cara bicara, bahkan pilihan hidup hanya demi satu hal, agar tetap menjadi bagian dari kelompoknya. Tekanan ini tidak selalu datang dalam bentuk paksaan yang jelas, tetapi justru hadir dalam bentuk halus, seperti candaan, tatapan, atau kalimat sederhana yang bisa membuat seseorang berpikir dua kali tentang dirinya sendiri. Di titik ini muncul dilema yang tidak mudah, tetap menjadi diri sendiri dengan resiko dianggap berbeda, atau mengikuti arus agar tetap diterima, meskipun harus mengorbankan prinsip. Banyak remaja yang terjebak di tengah pilihan ini, karena keduanya terasa berat. Menjadi berbeda butuh keberanian, sementara mengikuti arus sering terasa lebih aman, meski tidak selalu. Benar, inilah realita yang sering tidak terlihat oleh banyak orang, bahwa di balik dunia remaja yang tampak seru, ada pergulatan batin yang cukup kuat. Tekanan sosial perlahan membentuk cara berpikir, keputusan, bahkan arah hidup seseorang tanpa disadari. Dan dari sinilah cerita tentang remaja dan tekanan sosial dimulai. Sebuah kisah tentang pilihan, keberanian, dan pencarian jati diri di tengah arus yang terus bergerak. Di era sekarang, tekanan sosial tidak lagi hanya datang dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari dunia digital yang selalu ada di genggaman. Media sosial menjadi ruang di mana segala sesuatu terlihat lebih indah, lebih seru, dan seolah sempurna tanpa celah. Seorang remaja bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan menggulir layar, melihat kehidupan orang lain yang tampak bahagia, populer, dan penuh pencapaian. Tanpa disadari, apa yang dilihat itu perlahan membentuk standar dalam pikirannya tentang bagaimana seharusnya ia hidup. Mulai dari cara berpakaian, tempat nongkrong, hingga gaya berbicara. Semuanya seperti memiliki aturan tidak tertulis yang harus diikuti agar tidak dianggap ketinggalan. Di dalam lingkaran pergaulan, hal ini semakin terasa nyata. Obrolan sehari-hari seringkali dipenuhi dengan apa yang sedang viral, siapa yang paling update, atau siapa yang paling banyak mendapat perhatian. Dari situ muncul tekanan yang halus namun kuat, membuat banyak remaja merasa harus selalu tampil menarik, aktif, dan terlihat bahagia, meskipun kondisi sebenarnya tidak selalu seperti itu. Perbandingan pun menjadi hal yang sulit dihindari. Ketika melihat orang lain terlihat lebih sukses, lebih disukai, atau lebih percaya diri, muncul perasaan kurang dalam diri sendiri. Padahal, apa yang ditampilkan di media sosial seringkali hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang, bukan gambaran utuh yang sebenarnya. Namun bagi remaja yang masih dalam proses mengenal diri, hal ini bisa terasa sangat nyata dan mempengaruhi cara mereka memandang dirinya sendiri. Di titik ini, batas antara realita dan ekspektasi mulai kabur, membuat tekanan sosial terasa semakin besar. Tanpa disadari, banyak yang mulai menjalani hidup bukan berdasarkan apa yang mereka inginkan, tetapi berdasarkan apa yang mereka pikir diharapkan oleh orang lain. Di luar pengaruh media sosial, lingkungan pertemanan tetap menjadi ruang paling nyata di mana tekanan sosial benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari remaja. Setiap hari, mereka berada di tengah orang-orang yang menjadi bagian penting dalam hidupnya, berbagi cerita, tawa, dan pengalaman. Namun, di balik kedekatan itu, ada dinamika yang tidak selalu sederhana. Dalam sebuah kelompok, seringkali terbentuk aturan tidak tertulis tentang bagaimana seseorang harus bersikap agar tetap dianggap masuk dalam lingkaran tersebut. Mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, hingga keputusan-keputusan kecil yang diambil bersama, semuanya bisa menjadi penentu apakah seseorang diterima atau tidak. Disinilah tekanan mulai terasa, bukan dalam bentuk paksaan yang jelas, tetapi melalui situasi yang membuat seseorang harus memilih. Ketika teman-teman mengajak melakukan sesuatu, ada dorongan untuk ikut agar tidak dianggap berbeda. Ketika semua orang setuju, ada rasa ragu untuk menjadi satu-satunya yang menolak. Banyak remaja yang akhirnya mengikuti arus bukan karena benar-benar ingin, tetapi karena takut kehilangan tempat dalam pergaulan.
padahal di dalam hati belum tentu mereka merasa nyaman dengan pilihan tersebut. Inilah dilema yang sering tidak terlihat oleh orang lain, karena dari luar semuanya tampak baik-baik saja. Tawa tetap ada, kebersamaan tetap berjalan, tetapi di dalam diri ada pertanyaan yang terus muncul. Apakah ini benar-benar pilihan saya, atau hanya sekedar mengikuti? Sisi lain, lingkungan pertemanan juga bisa menjadi tempat yang sangat positif jika diisi oleh orang-orang yang saling mendukung dan menghargai perbedaan. Teman yang baik tidak akan memaksa, tetapi justru memberi ruang untuk menjadi diri sendiri. Namun, untuk menemukan lingkungan seperti itu, dibutuhkan keberanian untuk memilih dan terkadang juga keberanian untuk menjauh dari yang tidak sehat. Karena tanpa disadari, siapa yang ada di sekitar kita akan sangat mempengaruhi siapa kita nantinya. Di titik tertentu, tekanan sosial dalam pergaulan remaja mulai berubah menjadi dilema yang lebih dalam, terutama ketika pilihan yang dihadapi bukan lagi sekadar ikut atau tidak ikut, tetapi menyangkut nilai dan prinsip yang dipegang. Ada momen ketika seorang remaja dihadapkan pada situasi yang membuatnya harus mengambil keputusan cepat, sementara di dalam dirinya sendiri masih penuh keraguan. Ajakan teman yang awalnya terdengar sederhana bisa berubah menjadi sesuatu yang terasa berat ketika bertentangan dengan apa yang ia yakini benar. Disinilah konflik mulai muncul, bukan dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Antara keinginan untuk tetap diterima dan kebutuhan untuk tetap jujur pada diri sendiri. Banyak remaja yang berada di posisi ini memilih diam, mencoba menyesuaikan diri, atau bahkan ikut melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Bukan karena tidak tahu itu salah, tetapi karena rasa takut kehilangan pertemanan terasa lebih besar saat itu. Tekanan seperti ini sering hadir secara halus, tidak selalu berupa paksaan, tetapi melalui suasana yang membuat seseorang merasa tidak punya banyak pilihan. Candaan yang meremehkan, tatapan yang berbeda, atau perubahan sikap dari teman bisa menjadi sinyal yang cukup kuat untuk membuat seseorang akhirnya mengalah. Tanpa disadari, keputusan-keputusan kecil seperti ini bisa terus terulang dan perlahan membentuk kebiasaan. Dari yang awalnya ragu, menjadi terbiasa. Dari yang awalnya tidak nyaman, menjadi biasa saja. Inilah yang membuat tekanan sosial menjadi berbahaya, karena ia bekerja secara perlahan dan seringkali tidak disadari dampaknya. Di sisi lain, ada juga remaja yang memilih untuk bertahan dengan prinsipnya, meskipun harus menghadapi resiko dijauhi atau dianggap berbeda. Pilihan ini tentu tidak mudah, karena membutuhkan keberanian dan keyakinan yang kuat. Namun, justru di titik inilah seseorang mulai benar-benar mengenal dirinya sendiri, memahami apa yang penting baginya, dan belajar bahwa tidak semua penerimaan harus dibayar dengan kehilangan jati diri. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak pengalaman yang dilalui, muncul satu hal penting yang mulai disadari oleh sebagian remaja. Tidak semua hal harus diikuti. Dan tidak semua penerimaan layak diperjuangkan jika harus mengorbankan diri sendiri. Di titik ini, proses mengenal diri menjadi semakin dalam. Seorang remaja mulai bertanya, bukan lagi tentang bagaimana orang lain melihatnya, tetapi tentang apa yang benar-benar ia rasakan dan inginkan. Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti, apakah aku nyaman dengan ini? Atau, apakah ini sesuai dengan nilai yang aku pegang? Mulai muncul dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Inilah awal dari kesadaran diri, sebuah proses yang tidak instan, tetapi sangat penting dalam menghadapi tekanan sosial. Kesadaran ini membuat seseorang mulai melihat pergaulan dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sekadar tempat untuk diterima, tetapi juga ruang yang harus dipilih dengan bijak. Remaja yang mulai mengenal dirinya akan lebih berani mengambil sikap, meskipun tidak selalu mudah. Mereka mulai belajar mengatakan tidak. Bukan karena ingin menjauh dari orang lain, tetapi karena ingin tetap jujur pada diri sendiri. Di sisi lain, mereka juga tidak menutup diri dari lingkungan. Tetap bergaul, tetap bersosialisasi, tetapi dengan batas yang lebih jelas. Inilah keseimbangan yang perlahan terbentuk antara kebutuhan untuk bersosial dan kebutuhan untuk menjaga jati diri. Memang, akan ada risiko seperti perbedaan pendapat atau bahkan jarak dalam pertemanan. Tetapi di balik itu ada ketenangan yang muncul karena tidak lagi hidup dalam tekanan untuk selalu menyesuaikan diri. Kesadaran diri tidak membuat seseorang menjadi sempurna, tetapi membuatnya lebih kuat dalam menghadapi situasi yang sulit. Dan dari sinilah, seorang remaja mulai benar-benar tumbuh, bukan hanya secara usia, tetapi juga secara pemikiran dan sikap dalam menjalani kehidupan. Di tengah proses mengenal diri dan menghadapi tekanan sosial,
Ada satu tempat yang seharusnya selalu menjadi ruang paling aman bagi remaja, keluarga. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua remaja merasa nyaman untuk terbuka di rumah. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena seringkali ada jarak yang terbentuk dari cara komunikasi yang kurang tepat. Ketika remaja mencoba bercerita, tetapi langsung dihakimi, disalahkan, atau tidak didengarkan sepenuhnya, perlahan mereka akan memilih diam dan mencari tempat lain untuk meluapkan apa yang dirasakan. Padahal di fase ini, mereka sangat membutuhkan seseorang yang bisa mendengar tanpa langsung menghakimi. Di tengah tekanan dari luar, keluarga sebenarnya bisa menjadi penyeimbang yang sangat kuat jika mampu menciptakan suasana yang terbuka dan penuh kepercayaan. Bukan berarti orang tua harus selalu setuju dengan semua hal, tetapi mampu hadir sebagai tempat berdiskusi yang nyaman. Ketika seorang remaja merasa didengar, mereka akan lebih berani jujur tentang apa yang sedang dihadapi, termasuk tekanan dalam pergaulan. Dari situlah arah yang lebih baik bisa dibangun bersama. Dukungan sederhana seperti perhatian, kepercayaan, dan waktu yang diluangkan bisa memberikan dampak besar terhadap cara remaja menghadapi lingkungan di luar. Sebaliknya, tanpa dukungan ini, remaja cenderung mencari penerimaan di tempat lain yang belum tentu memberikan pengaruh positif. Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting, bukan sebagai pengontrol yang membatasi, tetapi sebagai pendamping yang menguatkan. Ketika keluarga mampu menjadi tempat pulang yang nyaman, remaja tidak akan merasa sendirian dalam menghadapi tekanan sosial. Mereka memiliki pegangan yang membuat mereka lebih kuat untuk tetap menjadi diri sendiri, meskipun lingkungan di luar tidak selalu mendukung. Seiring berjalannya waktu, remaja yang mulai memahami dirinya akan perlahan menemukan satu hal penting yang membedakan antara sekadar mengikuti arus dan benar-benar memiliki arah hidup. Di titik ini, menjadi diri sendiri bukan lagi sekadar pilihan yang terasa berat, tetapi mulai menjadi kebutuhan yang memberikan ketenangan. Remaja yang memiliki prinsip tidak berarti menutup diri dari lingkungan, justru mereka tetap bisa bergaul, tertawa, dan menikmati masa muda seperti yang lain. Bedanya, mereka tahu batas yang harus dijaga dan tidak mudah goyah ketika dihadapkan pada tekanan. Mereka tidak lagi mengambil keputusan hanya karena ingin diterima, tetapi karena memang itu yang mereka yakini benar. Ini bukan proses yang instan, karena seringkali ada pengalaman jatuh bangun sebelumnya yang membentuk cara berpikir mereka. Ada momen di mana mereka mungkin pernah ikut arus, merasa tidak nyaman, dan akhirnya belajar dari situasi tersebut. Dari situlah muncul keberanian untuk berubah dan memilih dengan lebih sadar. Remaja seperti ini biasanya terlihat lebih tenang, tidak terlalu terpengaruh oleh penilaian orang lain, dan memiliki kepercayaan diri yang datang dari dalam, bukan dari pengakuan luar. Mereka juga cenderung memilih lingkungan yang mendukung, bukan yang menekan. Teman-teman yang ada di sekitarnya bukan lagi sekadar untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk saling mendukung dan berkembang bersama. Inilah bentuk pergaulan yang sehat, di mana setiap individu tetap bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus kehilangan tempat. Di tahap ini, pergaulan tidak lagi menjadi sumber tekanan, tetapi justru menjadi ruang yang membantu seseorang tumbuh menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab atas hidupnya. Di titik ini, pergaulan tidak lagi terasa seperti arus yang harus diikuti tanpa arah, tetapi mulai berubah menjadi ruang yang bisa dipilih dengan lebih sadar. Remaja yang telah melewati berbagai tekanan perlahan mulai melihat bahwa tidak semua kebersamaan harus dipertahankan jika justru membuat diri sendiri kehilangan arah. Ada keberanian baru yang muncul, bukan untuk melawan, tetapi untuk menentukan batas. Mereka mulai memahami bahwa menjaga jarak dari lingkungan yang tidak sehat bukan berarti lemah, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Dalam proses ini, tidak jarang muncul perubahan dalam lingkaran pertemanan. Ada yang tetap bertahan, ada yang perlahan menjauh, dan ada juga yang datang membawa pengaruh yang lebih positif. Semua itu menjadi bagian dari perjalanan yang wajar. Remaja mulai belajar bahwa kualitas hubungan jauh lebih penting daripada jumlahnya. Tidak perlu banyak, yang penting cukup dan saling mendukung. Di sisi lain, mereka juga mulai menikmati kebersamaan tanpa tekanan untuk selalu tampil sempurna. Tidak harus selalu mengikuti tren, tidak harus selalu terlihat keren, karena mereka sudah lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Inilah fase di mana seseorang mulai merasakan kebebasan yang sebenarnya, bukan karena lepas dari aturan, tetapi karena sudah mampu mengatur dirinya sendiri. Pilihan yang diambil pun menjadi lebih tenang, karena tidak lagi didasarkan pada rasa takut, melainkan pada kesadaran. Di tahap ini, pergaulan tidak lagi menjadi sesuatu yang membingungkan,
tetapi menjadi bagian dari kehidupan yang dijalani dengan lebih dewasa. Dan dari sinilah, langkah menuju masa depan mulai terasa lebih jelas, karena setiap keputusan yang diambil sudah memiliki arah yang lebih pasti. Di fase ini, banyak remaja mulai melihat perjalanan yang sudah mereka lewati dengan sudut pandang yang berbeda. Apa yang dulu terasa membingungkan, perlahan mulai bisa dipahami. Tekanan untuk selalu diterima, rasa takut dianggap berbeda, hingga kebiasaan mengikuti arus tanpa berpikir panjang, kini berubah menjadi pelajaran yang membentuk cara pandang mereka terhadap hidup. Mereka mulai menyadari bahwa tidak semua orang harus selalu berada di dalam lingkaran mereka, dan itu bukan berarti kehilangan, melainkan bagian dari proses bertumbuh. Ada pemahaman baru bahwa setiap orang datang dengan peran yang berbeda. Ada yang hanya sementara, ada yang memang bertahan karena membawa pengaruh baik. Di titik ini, remaja tidak lagi terlalu fokus pada penilaian orang lain. Mereka mulai lebih peduli pada apa yang mereka rasakan di dalam diri sendiri. Keputusan yang diambil pun tidak lagi terburu-buru atau sekadar ikut-ikutan, tetapi sudah melalui pertimbangan yang lebih matang. Bahkan kesalahan yang pernah terjadi tidak lagi hanya dianggap sebagai sesuatu yang disesali, tetapi sebagai bagian penting dari proses belajar. Dari situ muncul rasa percaya diri yang lebih stabil, bukan karena ingin terlihat hebat, tetapi karena sudah lebih mengenal diri sendiri. Pergaulan yang dulu terasa penuh tekanan, kini mulai terasa lebih ringan, karena tidak lagi dipenuhi oleh keharusan untuk menyesuaikan diri secara berlebihan. Inilah fase refleksi, di mana seseorang mulai berdamai dengan dirinya sendiri, menerima proses yang telah dilalui, dan bersiap melangkah dengan pemahaman yang lebih baik. Dan dari titik ini, arah hidup mulai terlihat lebih jelas, karena pilihan yang diambil sudah tidak lagi didorong oleh tekanan, tetapi oleh kesadaran yang tumbuh dari pengalaman. Di titik ini, perjalanan remaja dalam menghadapi tekanan sosial mulai menemukan arah yang lebih jelas. Apa yang dulu terasa membingungkan dan penuh keraguan, kini perlahan berubah menjadi pemahaman yang lebih matang tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar. Remaja mulai menyadari bahwa menjadi bagian dari pergaulan bukan berarti harus selalu menyesuaikan diri tanpa batas, tetapi tentang bagaimana tetap bisa bersosialisasi tanpa kehilangan identitas. Mereka yang telah melewati berbagai tekanan biasanya memiliki cara pandang yang lebih tenang dalam menghadapi situasi sosial. Tidak lagi mudah terpengaruh oleh tren sesaat, tidak lagi merasa harus selalu diterima oleh semua orang, dan tidak lagi menjadikan penilaian orang lain sebagai ukuran utama dalam hidup. Disinilah terlihat perubahan yang cukup besar, dari yang sebelumnya mudah terbawa arus menjadi lebih selektif dalam memilih apa yang ingin diikuti. Pergaulan pun tidak lagi dipandang sebagai sumber tekanan, tetapi sebagai ruang yang bisa memberikan pelajaran dan pengalaman jika dijalani dengan kesadaran. Remaja mulai memahami bahwa masa depan tidak dibentuk dalam satu keputusan besar, tetapi dari pilihan-pilihan kecil yang diambil setiap hari. Dari cara memilih teman, cara merespons ajakan, hingga cara menghadapi tekanan, semuanya perlahan membentuk karakter yang akan dibawa ke tahap kehidupan berikutnya. Tidak semua perjalanan akan sempurna, dan tidak semua keputusan akan selalu benar, tetapi dari situlah proses belajar terjadi. Yang terpenting bukanlah menghindari semua kesalahan, tetapi mampu belajar dan tidak mengulanginya dengan cara yang sama. Di tahap ini, remaja tidak hanya tumbuh secara usia, tetapi juga secara cara berpikir dan cara menyikapi kehidupan. Dan dari sinilah, mereka mulai benar-benar siap melangkah ke masa depan dengan lebih percaya diri, karena sudah memiliki arah yang mereka pilih sendiri. Pada akhirnya, perjalanan remaja dalam menghadapi tekanan sosial bukan hanya tentang memilih antara ikut arus atau menjadi diri sendiri, tetapi tentang bagaimana menemukan keseimbangan di antara keduanya. Tidak semua hal harus ditolak, dan tidak semua hal harus diikuti. Yang penting adalah mampu memahami mana yang sesuai dengan diri sendiri dan mana yang hanya datang dari tekanan luar. Di titik ini, remaja yang telah melewati berbagai pengalaman mulai memiliki pegangan yang lebih kuat. Mereka tidak lagi mudah goyah hanya karena ingin diterima, dan tidak lagi merasa harus membuktikan diri di hadapan orang lain. Justru dari kesederhanaan sikap itulah muncul kekuatan yang sebenarnya, yaitu kemampuan untuk tetap berdiri dengan prinsip tanpa harus kehilangan hubungan dengan lingkungan sekitar. Pergaulan tidak lagi menjadi sesuatu yang menekan, tetapi menjadi bagian dari kehidupan yang bisa dinikmati dengan lebih santai dan sadar. Hubungan yang terjalin pun terasa lebih tulus, karena tidak lagi dibangun atas dasar kepura-puraan atau tuntutan untuk selalu sama. Di tahap ini, remaja mulai memahami bahwa tidak apa-apa untuk berbeda,
tidak apa-apa untuk memiliki jalan sendiri selama itu membawa mereka ke arah yang lebih baik. Bahkan, keberanian untuk menjadi diri sendiri seringkali justru membuka jalan untuk menemukan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung. Semua proses yang telah dilalui, baik yang mudah maupun yang sulit, akhirnya membentuk seseorang menjadi lebih kuat dan lebih mengenal dirinya sendiri. Dan dari situlah, mereka tidak hanya siap menghadapi tekanan sosial, tetapi juga siap menghadapi kehidupan yang lebih luas di masa depan dengan cara yang lebih bijak dan penuh kesadaran. Sebagai penutup, pergaulan remaja adalah perjalanan yang penuh tantangan sekaligus pembelajaran. Tekanan sosial mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya nyata dalam setiap pilihan yang diambil. Di tengah arus yang terus bergerak, menjadi diri sendiri memang tidak selalu mudah, namun justru itulah kunci untuk tetap kuat dan tidak kehilangan arah. Ingat, kamu tidak harus mengikuti semua hal hanya untuk diterima. Karena yang benar-benar penting adalah bagaimana kamu bisa menghargai dirimu sendiri dan menjaga prinsip yang kamu yakini. Setiap langkah kecil hari ini akan menentukan masa depanmu nanti. Terima kasih sudah mengikuti konten ini sampai akhir, semoga bisa memberi inspirasi dan membuka sudut pandang baru. Jangan lupa share, like, dan follow untuk konten inspiratif lainnya.